Dari Studio 1 TVRI Yogyakarta, Pendopo Kang Tejo hadir buat Anda semuanya. Dari Jogja untuk Indonesia, Pendopo Kang Tejo iki lho. Sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Melodinya Indonesia, masukkan. Waktu terus berganti tentang kamu berdiri. Cinderella pergi, Cinderella, Cinderella. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Ada Dini Prasasti Indonesia, Dias Erlangga Indonesia, Rian Sesa Indonesia. Pendopo Kang Tejo iki lho. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Cinderella cantik bisa balik mengambil sepatunya masing-masing ya. Terima kasih. Ini lagu yang bercerita tentang Putri Cinderella ya, seperti kamu dulu dapat aku juga begitu ya. Neng biyen kae dudu sepatu kaca. Kayak popok. Apa kesini? Sing lagu apa nama desa? Hah? Popok apa? Popok Beruk Kelly. Popok Beruk Kelly, malah popoke sing kari beruke malah go mulih ya. Dadine bedanya di situ. Memang legenda cerita tuh masing-masing, tapi kita kemas dengan lagu, kita kemas iringan musik seperti ini bisa menghasilkan suasana dan nuansa yang asik di ruang keluarga Anda karena ketemu di acara Pendopo Kang Tejo. Kangen-kangenan teman-teman Ngayogjo. Ngayogjo. Ya. Acaranya menarik. Betul? Seger Yes. dan
Ketoke kuali yo. Menghibur. Karepmu kuali ora apa-apa. Ora kowe kira tau bener pancen ya. Acaranya asik, menarik dan Seger. Asik acaranya, Yes. menarik obrolannya dan segar Lagu-lagunya. Pertanyaannya, kenapa lagu-lagu kita bisa asik dan seger? Karena di belakang kita selalu kompak kawan-kawan yang seneng bareng, susah bareng. Pokok iki lho, Campur Sari Pendopo Kang Tejo. Campur Sarinya Indonesia. Soal TVRI seperti biasa, dulur-dulurku dimanapun Anda berada, jangan pernah tinggalkan channel TV Anda khususnya TVRI karena TVRI Jogja sudah menghadirkan acara-acara menghibur, berbudaya dan tetap ada mengedukasi. sisi mengedukasinya. Apalagi acara kita yang satu ini lagu-lagunya kekinian. Jelas. Terus bintang tamu itu ngangeni. Gantos-gantos. Menginspirasi. Iya. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu tapi nonton Pendopo Kang Tejo ada di tahu gitu. Kayak tadi Dari cerita Sinau pokoknya di sini ya. cerita Cinderella pun juga gitu. Dulu pernah ada ini, aku udah punya Cinderella di sini. Hal ini meneh. Ini Cinderella dan Sepatuku kae kanca-kancanya. saiki ning endi, Mas? Ah, wis ganti reklek. Kesurangan gue sepatu. Ya bener gitu ya. Nah, berikut ini kita akan hadirkan langgam Jawa. Oke. Di mana langgam Jawa ini merupakan warna khas campur sari. Nah, kali ini Joko Ganteng dari Gunung Kidul, tepatnya dari Sekian pundi? daerah Jepang. Kok Jepang? Jonge, Gunung Kidul. Kok Jepang? Jonge, Gunung Kidul. Tlogo Jonge itu tempat wisata. Oh, no. Oh, Wis tau ning kayak kowe Jepang, wis tau ning Jepangnya Gunung Kidul. Jonge. Jonge. Ya, Monggo, jangan monggo. kemana-mana, saksikan tembang berikut ini langgam Jawa ben tambah maknyes nang Zee. ati. Tetap bersama kita di Kang Kang Tejo. Tejo, Kangen banget. Monggo Lur. Yen tak rasa ragu wawa rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra bodho aku rino wengi pancen nyoto yen sirupa ora mitayani nanging aku wis tresno angel nggo ngucati pamujiku kok iso katakan setiaku katresnanku tresno kang satu
tenan Mas e. Koyo ngopo iku bunga rasa jroning ati katakan setia ku kang Lumantar swantenipun Mas Bagus pekik saking Gunung Kidul. Langgam Jawi ngalamuning ati katur sedaya pamirsa ingkang tansah nyawiji kalian TVRI Ngayogyakarta. Sumangga dulur. Katresnanku Lanjut. Ditimbangi tresno kang satu Janjine ojo lali. TVRI masuk. koyo ngopo iku bunga rasa jroning ati katakan setia ku Mas pekik Gunung Kidul matur nuwun Mas e. Matur suwun. Mbah nuwun. Saya klambine anyar. Ngalamuning Ya, ati. ngalamune itu langgam Jawi. Menika katur sing sepuh-sepuh, soalnya aku wingi trauma e. Lah pripun? Sing pas syuting minggu wingi iki. Trauma pripun? Lagune kan donjeng-donjeng ibu-ibu kan do. Semangat menika Saking tetep semangat. muda. Wah, lah wingi aku nyanyi nang nggon wong ewu jagongan ki, Mbak Yuku siji udah goyang nubruki piring kok ngantian. Wah, ya mergo seneng, dadi seneng dengan lagu-lagu itu kadang mengekspresikan sebuah rasa untuk semangat apa ya? Agowo. Iya, terbawa emosional jiwa yang Menika meraung-raung. jenenge menikmati kok Betul. meraung-raung padake singo Apa sih wae. jenenge nek ungkapan rasa yang menggeluh. Meluap-luap ngono. Baik, baik. Dan yang satu ini juga akan menambah semakin meluap-luap pengertian kita ataupun apa ya ilmu kita. Dan Nggih. menambah pengertian juga menambah wawasan Ya. kita. Ada bintang tamu spesial yang kita datangkan dari Saking pundi Kang Mas? Saking pundi? apa senengnya ya? Hari. Seko Kudus, Jawa Tengah. Kok Yuk, ada nanti temen? muncrat itu, Kok Bu. ada temen iki Iya, tenan? betul. Karena memang beliau ini sahabat karib dari dari telik sandi saya. Aku juga oleh nyangoni piro aku ora ngerti. Nanti kita bahas ya. Kita sambut bintang Jee. tamu kita indah saatnya. Bintang tamu yo, gelung papak, gelung bunder campur sari jo. Monggo, monggo, monggo tindak mriki. Monggo, monggo. Bareng-bareng, dik, 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 dik. Suka mari suka. Jangan bunda, jangan bersedih hati. Mari bergembira di
monggo pinarak. Tengah mriki Nggih. saudaraku, matur suwun, terima kasih. Ini Lur, dulur-dulur sedaya. Beliau tuh infonya dari telik sani saya sih karena dari Kudus, Jawa Tengah. Ini nyatane ya mbok wong ya, ngerti. kok. profesinya apa, mau ngobrol apa, ya wes daripada penasaran simak setelah yang berikut ini Jee. hanya di Kang Tejo. Kangen banget. Budaya yang anti luhur dan lestari, ngobrol asik dan lagu campur sari, pendopo Kang Tejo di TVRI. Iki lho, si Mungil saka Gunung Kidul. Iya mas. Denok Dini Prasasti Indonesia. Wes wayah wengi aku mulai sik yo. Ojo to mas. Masuk Kandro. Kuwati dhewe ditinggal lunga. Mas, apa tega nyawang awakku sing tanpa kanca. Udan terus mas, hawane abis. Yen ditinggal mas, aku bakal nangis. Tak bali wes wayah wengi. Ngeling ono aku lan kowe yen durung resmi eling-eling gede godane setan yen ora eling gede bakal kewirangan. Aku balik dhisik. Udan ki lho mas, Sesuk aku balik mrene meneh. tenan lho yo. Insyaallah. Aku among ditinggal lunga. Aku among kelangan sira. Tresnaku tulus lan suci, bakal tak tunggu mati. Yen ora bisa kelakon, terima nganggur Siramu wanita ayu jroning atiku. Dek, 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 mong sliramu kenya idaman ingkang dantu. Muga-muga dek pikantuk restu wong tuamu dek uga wong tuaku. Pokoknya ibarat pepatah mengatakan Iya mas, nek blonjo ya kudu menyang sabar. pasar hai mas. Ya. Dini Prasasti iki lho. Mangga lho. Kuwati dhewe ditinggal lunga. Mas, apa tega nyawang awakku sing tanpa kanca. Udan terus mas, hawane artis. Yen ditinggal mas, aku bakal nangis. Lan ono tak bali wis wayah wengi. Dek, dek, ngeling ono aku lan kowe yen durung resmi eling-eling dek godane setan yen ora eling dek bakal kewirangan.
lan suci bakal tak kowo mati yen ora bisa kelakon rima nganggur kemawon Dek mas liramu wanita ayu jroning atiku Adek mong sliramu kenya idaman ingkang dantu muga-muga Dek pikantuk restu wong tuamu Dek uga wong tuaku Terima kasih. Baik pemirsa, saya menuju ke pendopo saya. Di sana sudah ready, sudah siap tamu saya yang istimewa dari Kudus, Jawa Iya. Tengah. Tak mbak kita pakai sayang. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Sampun ngledhangaken wekdal kangge pendopo Kang Tejo. Tenan bos, kok Kudus nanti. Nggih, kadosipun ngaten. Oke, baik pemirsa, seperti biasa saya akan membaca narasi yang ditulis oleh telik sandi saya. Infonya sih begitu, semoga tidak hoax ya info ini. Tapi boleh dong sebelum saya ngobrol tepuk tangan dulu buat tamu saya yang istimewa ini ya. Baik, terima kasih. Sejarah seni rupa Indonesia di abad ini memang menggembirakan seiring dengan kemajuan pendidikan di Indonesia. Di mana? Indonesia. Banyak tumbuh perupa-perupa bermunculan, pelukis-pelukis muda bermunculan. Baik secara otodidak ataupun secara berpendidikan atau punya basic kuliah lah atau apa gitu ya. Tapi otodidak niku istilahnya sing secara kemampuan sendiri, tanpa belajar, tanpa sekolah tapi iso. Itu namanya otodidak ya. Bukti sejarah mencatat muncullah perupa masih muda. Bahkan bisa disebut beliau ini perupa kaligrafi dari Kudus, Jawa Tengah. Inilah Haji Muhammad Asyiri. Matur nuwun. Wah, untung aku lah ngledeki iki mah. Lah piye to? Didongake aku. Munggah haji. Amin ya Allah. Amin, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat. Iki bener ya? Asma Haji Muhammad Asyiri. Betul? Tapi Betul, tinggalnya Muhammad Asyiri. tetap di Kudus atau di sini? Di sini ada pondok pesantren cabang keempat, PSKK 4 Jogja di daerah Sedayu, Bantul. Oh ngaten. Berarti domisili apa kuwi? Domisili. Aku ndagang guyu to cah kowe iki kepiye to? Ya aja ngono ndak ngesuk-esuk pendagel kuwi kok. Berarti domisili banyak di Kudus apa banyak di Bantul? Mondar-mandir karena kita memang pengembangannya adalah pesantren, pesantren berbasis technopreneurship, ada program kaligrafi, Oh ngaten. seni terapan dan tahfidz. Jadi kita keliling, ada di Kudus, ada 3 lokasi, kemudian di Jogja, di Pedes itu 1 lokasi, kemudian di Bogor, dan juga ada di Thailand. Wow, di Thailand juga ada, luar negeri Ya, juga di ada ya. Thailand, ya. Insya Allah kita berdoa semoga menghasilkan nanti santri-santri, Amin, santriwan, amin. santriwati yang tentunya Yang berseni, bermartabat, ya. bermanfaat, tapi juga punya sisi seni dan budaya. Betul. Itu harapan kita ya Mas G? Betul. Aku manggilnya Mas Haji, coba Haji yo. Ya, Sisi coba budaya. Haji. Nanti kalau Bang Haji malah kok Pak Romai Rama. Itu nanti kan Roma kelapa ya. Mulai toh. Mulai ya nih ya. Iya. Aduh aku iklan apa sih ya, nggak apa-apa ya. Itu dingin ya. Oke baik, Pak Haji nuwun sewu. Ini ada banyak pertanyaan yang kau ini udah penasaran. Selama ini konco-konco pelukis yang datang ke sini kan banyak, tapi yang kaligrafi jarang ya. Karya-karya panjenengan Mas Haji yang banyak sekali ini menandakan produktivitas dan kreativitas panjenengan selalu berjalan. Always walking katanya ya. Jalan-jalan maksudnya. Bagaimana sih cara kerja panjenengan menuangkan ide untuk berkarya terkait kaligrafi ini dos pundi menika Mas Haji? Biasanya saya itu berkarya itu ya se-efisien dan se-efektif mungkin. Biasanya kalau saya berkarya itu waktu malam habis ngajar, itu nanti sampai subuh. Sampai subuh biasanya. Mboten sare. Ya, terus nanti habis subuh ngaji lagi, ngajar santri. Nggih, nggih. Sarenya ya paling jam 7 gitu kan.
nanti jam 9 atau nanti jam 10. Nggih, Ya seluangnya saja sare. Yo kuwi lho dirungokke. Piye Kula ki jane aja ngoten niku Mas Haji ya sing boboke ya pun wayah ngono. Lah niki ngger surup ngajak turu kan aku dadi ra Yo, enak. istirahat banyak, sehat. Sehat piye sing lemu malah kur kowe. Nggih, oke lanjutkan. Berarti Sehat. memang membagi waktu seperti itu ya. Iya, betul. Kadang malam malah menuangkan ide-ide nggih. Betul, ya. Karena siang fokus tugas Ngajar, ngajar ngajar, juga ya. nggih. Tapi selain panjenengan juga ada pengajar-pengajar yang lain toh? Banyak di pondok kami memang ustadznya banyak dari kader-kader santri kita sendiri yang sudah hafal Quran misalnya. Mereka ngajar Quran. Yang sudah juara kaligrafi baik nasional maupun internasional. Mereka juga mengajar kader-kader yang masih junior. Adik-adiknya. Itu adik-adiknya. Oke, tapi Kalau saya kan tetap turun tangan, taskeh karya yang senior-senior itu. Misalnya ada event-event lomba kaligrafi tingkat internasional gitu. Saya kan turun tangan. Memberikan taskeh, mengoreksi, kemudian mengarahkan sampai betul-betul karya itu layak untuk dikirim di event-event lomba kaligrafi internasional. kan untuk dipertandingkan Iya, layak gitu betul, nggih. betul. Pertaruhan nama juga kali Iya, ya. Tapi betul. nun sewu, sebetulnya menurut pandangan panjenengan, jenengan itu iso memberikan penjelasan nggak bedanya lukisan pada umumnya dan lukisan kaligrafi? Ya menika. Ya, kalau lukisan pada umumnya kan rata-rata objeknya kan tentang figur, entah tanaman atau tumbuhan, atau mungkin Pemandangan. sosok, atau juga bisa abstrak tanpa ada unsur kaligrafinya. Sebenarnya kaligrafi kan terbagi dua. Apa itu, Pak? Kaligrafi Arab, kemudian yang kedua itu kaligrafi font di luar non-Arab. Apa contohnya seperti apa? Contohnya kaligrafi Jawa. Kaligrafi huruf Jawa itu kan juga kaligrafi. Kaligrafi kan artinya dari bahasa Yunani itu kan kelos dan grep. Kalau kelos itu artinya indah, grep itu tulisan. Jadi kaligrafi itu tulisan indah. Oh gitu Ya. sebetulnya. Ada font, ada semacam font. Font itu kan model atau macam-macam bentuk tulisan. Tulisan, huruf. Makanya kalau di khot atau di kaligrafi itu ada khot sulus, ada khot rik'ah, ada diwani, ada naski, ada diwani jali, ada khot maghribi, macam-macam bentuknya. Itu pun sebenarnya masih kalah dengan font Latin. Font Latin kan macam-macam, ada Roman, ada Itali, macam-macam. Tapi non sewu saya saya tekankan lagi pertanyaan saya. Berarti kalau kaligrafi itu lingkup apanya? Lingkup karyanya itu hanya sebatas di tulisan aja? Tidak. Entah. Tidak. Kalau kaligrafi itu sebenarnya seniman bisa mengeksplor atau mengolah berbagai macam karya seni kaligrafi itu ke dalam bentuk-bentuk rupa. Misalnya karya kaligrafi saya. Di situ saya melukiskan ada burung di situ tuh. Ada burung padahal itu ayatnya Allahu waliyut taufik misalnya. Atau di belakang ini ada tulisan. Kalau di ya bikin landscape gini ya. Nah, memang sengaja begitu, Oh gitu. berdiri ya. Oh, oke. Itu namanya Seninya jenisnya di situ. kontemporer itu. Kalau yang model klasik seperti ini nih, yang di belakang ini. Ini khot namanya khot kufi kodim. Yang ada tulisan hitam-hitam itu. Pak, tapi itu gundul aku rasa maca ya, Pak. Nah, iya, itu namanya kufi kodim. Kufi kodim itu khot penulisan di zaman Rasulullah. Jadi nggak ada tanda bacanya, nggak ada titik-titiknya. Misalnya nun yang nggak ada titiknya nun di atas. Betul. Istilahnya wong Jawa Arab gundul gitu Ah, ya. Arab gundul. Kalau Semua Arab gundul huruf masih bisa ada titik-titiknya. Oh, ini sama sekali gak ono. Tapi kalau Al-Quran model jadul atau model kodim itu tidak ada. Jadi sedoyo huruf bisa dibuat. Seperti itu, Bismillah itu. kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya nggak ada titiknya, itu saya kasih titik. Soalnya kalau orang awam melihatnya, ya itu kan ada titiknya itu. Kalau orang awam loh itu kok Bismillahnya nggak dikasih titik. Jangan-jangan lupa ini senimannya gitu. Padahal memang enggak. Tapi Memang tetap itu terbaca, pakemnya. ya. Nah, itu terbaca. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan Mas Haji. Ya. Mungkin karena penasaran juga ya kok sebagus ini karya-karyanya itu berarti kan ada pertanyaan lagu rumiyin, mulai kapan Mas. panjenengan menekuni bidang seni kaligrafi ini gitu. Nah ini nanti kita tanyakan setelah lagu berikut ini ya. Ya. Jangan kemana-mana ben tambah asikot bolanya, ben tambah ilmu, ben tambah ngertinya. paham, Tak ya. cawasi lagu bersama si cantik yang dari Gunung Kidul. Ada yang request lagu LDR. Nyoh tak kei nyoh hanya di Kang Tejo. Kangen banget. Aku
nangis kangen sliramu meseneng impiku sayang yen aku kangen suaramu bisikno tambang manismu terus koyo ngene ning uripku terus sayang aku rano sing ngalangi rano sing musuhi feeling yang anganku kowe sing paling ngerteni aku iso nampa kurange aku senajan mung suaramu ngadem ki ati Ada Dias Erlangga, Indonesia. Terima kasih. Dari TVRI Jogja untuk Indonesia. Buat panjenengan semuanya, Mas Bro. Oke pemirsa, kembali lagi Bang Somalih di Keluarga Besar Pendopo Kang Tejo dan masih dengan tamu spesial saya. Semoga bisa menginspirasi, memberikan informasi dan mengedukasi untuk kita semakin paham ya, biar ngerti tentang ilmu kaligrafi. Walaupun nggak detail tapi lumayan lah. Bangnya dadak melu sekolah nang Kudus. Repot kan? Matur nuwun masih bersama Mas Haji Muhammad Asyiri, kreator kaligrafi Istam. Masku, niki nuwun sewu ada yang bertanya juga menika. Mas Tejo tolong ditanyakan mulai kapan Mas Haji ini menekuni bidang seni kaligrafi ini? Saya belajar kaligrafi itu mulai tahun 96 sampai tahun 2010.
Apa memang dulu basic sekolahnya begitu? Bukan, memang kita kan di pesantren. Di pondok. Biasanya di pesantren. ngaten. Pesantren itu kan identik dengan seninya kaligrafi, hadroh, rebana kan begitu. Betul. Samproh kalau dulu ya. Apa yang religius, Ya, religi-religi gitu. Tapi memang event-event lomba kaligrafi itu kan mulai ikut dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional saya memang aktif waktu itu. Mulai tahun 2000 saya sudah juara ASEAN, juara 1 ASEAN di Brunei misalnya. Kemudian juara internasional dan juga sampai saat ini murid-murid saya juga banyak yang juara kaligrafi di internasional. Teman-teman yang dari Jogja juga bisa kok belajar di Pedes di PSKK cabang 4 di Sedayu itu. Jadi itu memang kita prosesnya menjemput bola untuk pengembangan. Karena kalau kita hanya belajar kaligrafi kemudian endingnya hanya untuk juara, itu kan keuntungannya untuk diri sendiri. Terus manfaatnya untuk orang lain apa? Nah, manfaatnya yaitu tadi kita ajarkan ilmu itu kepada siapapun yang mau belajar. Tapi nun sewu saya pengen bertanya juga. Sebetulnya tingkat kesulitan. Nah, podo-podo gambar di atas kanvas, Ya. podo-podo ore-orean itu tingkat kesulitan untuk lukisan sing biasa pada umumnya sama kaligrafi niku angel ndi Mas Eji? Kalau kaligrafi itu istilahnya itu seni pakem, kayak realis mungkin. Misalnya ngelukis foto, ngelukis fotonya Kang Tejo misalnya kan. Kan kalau nggak mirip ya lucu toh, jelek. Nah seperti kaligrafi itu kan ada pakemnya. Misalnya khot sulus, pakemnya misalnya ini 5 titik, ini ukurannya 4 titik. Jadi ada seni geometri. Nah itu di kaligrafi. Kalau di lukisan ya mungkin lukisan potret, lukisan sosok, atau seperti lukisan saya yang ngelukis Hamengkubuwono 9 misalnya. Meskipun saya ngelukisnya cuma setengah jam, tapi kan orang tahu kalau yang saya lukis itu Hamengkubuwono, misalnya begitu. Jadi nggak boleh ngarang, nggak boleh tidak mirip, harus mirip. Persaingannya itu ketat mboten? Gimana? Persainganipun kathah. Persaingannya ketat sekali. Kalau di Timur Tengah misalnya lomba kaligrafi ya di Turki, di Iran, di Mesir, di Maroko itu. Tapi belum tentu mereka juga menang. Kadang yang menang malah kita, anak-anak santri kita yang juara 1. Malahan. Iya. Lah biasanya Mas, saya pengen ngerti Ya. yang dinilai itu dari sisi mananya kalau karya kaligrafi meniko? Kalau kaligrafi lomba-lomba tingkat internasional itu yang dinilai itu pertama sisi pakem kaidahnya. Pakem kaidahnya, kemudian susunan komposisinya, kehalusan, kemudian juga ide-ide kreatifnya itu juga dinilai. Tapi saya sebenarnya kalau dalam lukisan tidak hanya melulu kaligrafi tulis, tapi saya menganggap tradisi lokal, misalnya local wisdom, ada kaligrafi batik ya, di depan itu kan misalnya kita bikin batik. Seperti yang saya pakai ini juga bikinan saya sendiri itu. Ada beberapa batik kaligrafi untuk busana. Jadi UMKM itu menjadi bagian dari solusi kami di pesantren karena pesantren kami kan mandiri, tidak menggantungkan pada pemerintah, kepada daerah, kepada masyarakat tidak. Tapi kalau kita bisa memberi, karena al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jadi tangan kita harus bisa memberi bantuan kepada siapapun, memberi fasilitas kepada siapapun yang pengen belajar kaligrafi. Begitu. Bisa punya masukan ngatan juga. Betul, istilah iki iso belajar dunianya, iso belajar akhiratnya ya Mas yo. Betul, Oke. dapat dua-duanya. Oke, nah tapi non sewu, misalnya ada pertanyaan, Mas Haji, Ya. pelukis kaligrafi, itu kan mesti iso ngelukis umum, lukisan umum. Iya, Nggih. Nah, nek pelukis umum itu kira-kira iso ora lukis kaligrafi apa ada tingkat kesulitan paling enggak? Kalau dalam ilmu yang selama ini saya pahami bahwa al-khattu itu ro'isul funun. Apa kuwi, Kak? Jadi artinya gini, bahwa kaligrafi itu adalah puncaknya dari setiap seni. Orang kalau bisa melukis kaligrafi atau menulis kaligrafi secara pakem bagus, insya Allah melukis itu gampang. Misalnya saya terbiasa membuat huruf waw yang sulit dengan pakem lebarnya berapa titik, dengan akurasi yang tepat misalnya. Kemudian saya melihat Kang Tejo gitu. Oh mukanya seperti ini, langsung saya ngelukis bisa, 10 menit jadi saya. Biasanya seperti itu. Porsinya. Tapi kalau kaligrafi mungkin beda. Nah, beda. Oke, ya wes rasa detail banget tapi saya arahnya paham gitu Mas. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga Mas Gunun Sewu. Pernahkah dari sekian karya panjenengan mendapatkan penghargaan dan dipamerkan di mana saja? Nek kelingan. Alhamdulillah pameran saya tiap tahun itu banyak sekali. Tahun ini aja di Jogja saya pameran sudah hampir 30 kali. Mbak kudu kabari Mas Haji tak nonton banyak karyanya. Iki sing tego mau piro ya kesini itu.
Ya kan yang diminta cuma 6 aja gitu. Padahal karya kita ribuan, banyak sekali gitu ya. Berarti memang sudah banyak penghargaan juga ya? Sudah, alhamdulillah. Bahkan sampai luar negeri juga pernah Luar negeri, pameran juga. Juara ASEAN ya, alhamdulillah. Mas. Di Oke. Malaysia, di Singapura juga pernah. Yes, penasaran kan? Tambah penasaran kan? Ya iyalah, inilah untungnya nonton Pendopo Kang Tejo. Apalagi dibaringin dengan lagu-lagu yang wow, yang lagi ngetren saat ini. Yang berikutnya juga lagi ngetren di pasaran, lagunya apa sih? Yuk dengarkannya di Kang Tejo. Kangen banget, monggo. Keneng opo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya, opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesak ning jero dada pancen ngarakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinku marang kahananmu Kang Mas pupusen rasa tresnoku. Apa iki satenane batinku sing jake siramu beda ati beda lembe. Wis kadung mati rasaku Awas rungono tangisku Rejeki kowe lunga saka uripku Basan rangke lintang ing angkasa kowe teka gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane wis gawe lara hatimu. Tuku bakso Melodinya Indonesia beraksi. sesak ning jero dada pancen arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinku marang kahananku Mas pupusen rasa tresnoku. Apa iki satenane batinku sing jawagi siramu beda ati beda lembe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas menang tangisku Beci
Baik, saya cross check penduduk saya dulu. Coba mana suara tepuk tangannya? Matur nuwun sangat. Gandeng yang rawuh menika Mas Haji sing kagungan beberapa pondok pesantren, moga-moga berkah nggo kita kabeh ya, Dulur. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, berkah donyane, berkah akhirate, entuk ilmune ya entuk syafaate. Kapan pengajian kok tak melu? Lanjut. Mas Haji, ada info yang saya terima. Iya. Katanya panjenengan menguasai semua jenis huruf Arab. Iya, alhamdulillah. Ya, yang ada apa saja jenis itu, Mas? Kalau Coba. yang formal itu ya ada naskih, sulus, riqah, diwani, farisi atau taklik gitu ya, diwani jali, kufi gitu kan. Ada Oke, juga, Mas. wah banyak sekali, banyak sekali. Itu yang dilombakan di event-event lomba kaligrafi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yang tadi saya tanya poin-poin penilaian tadi ya? Iya, Oke. betul. Sebenarnya penjelang niko sinaunya kaligrafi ini wonten pundi? Dulunya. Selain di pondoknya. Pertama saya belajar memang dengan guru saya, Allah yarham, Pak Kiai Haji Nur Aufa Siddiq di Kudus itu. Masih sugeng sak menika? Sudah meninggal tahun Oh, 2012. Oke. Kemudian saya belajar ke Sukabumi, ke LMK Sukabumi waktu itu dengan Pak Kiai Haji Dr. Didin Sirajuddin. Beliau masih hidup sampai sekarang. Oke. Beliau adalah Bapak Kaligrafi Indonesia. Oke. Saya menjuluki beliau sebagai Bapak Kaligrafi karena memang beliau itu luar biasa bagi saya. Oke. Ngaten. Teman-teman mohon maaf kamera bisa ngikutin ke tengah ya. Karena saya penasaran sekali dengan satu karya beliau ya. Nun sewu. Mas monggo Mas, Mas Haji. Ya. Ayo sayang kesini. Nggih. Nun Boleh. sewu. Aku tuh penasaran bangane gol dadi bebatinan dalam hatiku. Arep kok gede wae tak takokke. Iki janjane kepiye kok genderane mbok walik ki maksude kepiye Kakak? Aku mantu ora ngerti iki kepiye iki janjane. Wis gedene sakmene iki abangane. Iki Iya. bisa ke tengah sih? Ya nggak Wonten apa-apa di mriko sini. saged anu, Bisa nggak diambil? Bisa ya? saged nyuri kok Aku ora kameranya. ketero. Ketero. Monggo sini. Nggih, nuwun sewu. Nah, gimana ini? Sedikit jelaskan. Agak maju baik kelihatan Ya, dunia. Indonesia ini kan sebenarnya terancam. Agak maju, agak Ya. maju. Nggih, nuwun sewu. Heeh. Di sini ya? Heeh. Oh, di sini. Nggak apa-apa. Ya. Wes, pasti ora ketok kabeh iki. Oh, ketok. Indonesia ini kan sebenarnya terancam secara kedaulatan. Jadi kemerdekaan kita ini sebenarnya dipertanyakan. Bapak pendiri bangsa kita ya menciptakan lambang bendera merah putih itu kan merah darahku, putih tulangku. Betul, Sebagai simbol cinta negeri ini gitu. Merah berarti Tapi kita berani. sebagai pelaku, sebagai perawat, sebagai pemangku kebijakan di negeri ini masih kadang tebang pilih. Contoh misalnya, hukum kita belum tentu bisa dijalankan secara maksimal. Oke, sebut jalan, nuwun sewu. Oke. Oke. Oh, jadi memang nuwun sewu Ya. panjenengan tuh merasakan hal itu dituangkan dalam Sebuah karya. karya ini. Nuwun Betul. sewu naik. Oh, gitu. Jadi nggih. Indonesia ini terjungkir balik istilahnya. Oke. Seperti itu filosofi saya itu ketika melihat Indonesia saat ini itu mengerikan. Oke, jadi Hukum itu tidak begitu tertegakkan Tidak dengan tajam baik. ke- Tidak tajam ke bawah. jadi Ya, apa atau yang tajam ke rasakan, atas misalnya. Yang rasakan itu tertuangkan dalam karya ini. Sebuah karya. Iya, tadi kan bilang ngendiko juga di belakangnya ada lukisan-lukisan Iya. siapa ya? Ini Hamengkubuwono Sri 9 Hamengkubuwono, ya. terus apa Sultan tadi kok? ke-9. Itu Habib Lutfi itu. Oh, nggih, berarti di antara karya-karya panjenengan itu memang ada ciri khasnya huruf Arabnya ya, Mas? Saya mengkolaborasikan antara tradisi Arab dengan kaligrafi Arab sebagai seni yang adiluhung dan seni-seni Nusantara yang saya padu dengan batik, ornamen dan lain sebagainya. Oke. Nah, dengan karya panjenengan yang sangat-sangat bagus ini Mas Nur, saya kalau pengen jenengan berpesan kepada generasi muda kita di luar sana ya. Ya. Lewat kamera tengah ini mungkin Ya. terkait karya ataupun terkait kemampuan dalam bidang seni ataupun Ya. apa, monggo silakan sarannya untuk anak-anak muda kita. Saudaraku, para pemirsa TVRI, acara Kang Tejo ini luar biasa keren dan mantep. Amin ya Allah. Saya berharap Terima generasi kasih. muda bangsa Indonesia terus belajar menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Baik apa saja potensi kita manfaatkan untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Minimal kita memberikan ilmu kita, kemanfaatan ilmu kita yang kita miliki untuk sesama kita yang membutuhkan. Jadi ora dipek dhewe Ora ilmu dipek tapi dhewe. bisa kita berikan ke yang lain. Tidak untuk memperkaya diri sendiri. Betul tidak. sekali. Atau korupsi, itu Oke. jangan juga. Oke. Korupsi ilmu. Oke. Nah, ini Siti mau dijawab daripada penasaran. Boleh. Dunia seni Pak Haji kan unik dalam berproses. Dimulai dari pondok yang sangat panjang. Mengapa tiba-tiba pendidikannya kok untuk menempuh S2 kok di perguruan seni itu kepiye Siti, Pak? Perguruan seni, saya sekarang memang lagi menempuh pendidikan pasca di ISI ya, terus terang ya, di ISI. Itu ngambil tata kelola. Jadi saya mengkolaborasikan ilmu-ilmu saya di media umum, Oke. di masyarakat. Kemudian saya padukan dengan media di
kampus. Meskipun sebenarnya juga banyak kekurangan, tapi nggak apa-apa. Kita bisa, kolaborasikan. bisa. Betul sekali. Oke, baik. Nah, itu jawaban beliau daripada penasaran. Ternyata beliau tuh memang prinsipnya ya gitu. Belajar terus. Betul. Jadi belajar dan belajar. Tidak puas dengan ilmu yang sampai saat sudah banyak didapatkan, tapi juga berbagi dengan orang sebanyak-banyak terkait ilmu yang beliau punya. Alhamdulillah, Gitu. Matur nuwun Mas Haji, moga-moga Oke, ilmunya sama-sama. berkah, bisa Amin. berbagi dengan kita, Amin. juga hadirnya membawa warna tersendiri di pendoponya Kang Tejo. Tepuk tangan buat Pak Muhammad Haji Asiri dari Kudus, Jawa Tengah. Punya Oke. Jumenteng Tengah mriki. Yuk adik-adik pada maju ke sini. Kita mengakhiri perjumpaan kita ini. Ya. Terima kasih udah 1 jam bersama pendopo Kang Tejo. Ye. Semuanya saja. Nek pengen nonton acara pendopo Kang Tejo hanya di TVRI Jogja yang memang istimewa. Mari Cintai, kembangkan, dan lestarikan budaya kita. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Sing eling